Karena pentingnya sholat. Insya Allah kalau kita semuanya dan utamanya mempelai kita sambung terus dengan Allah, nanti Allah yang akan ngatur perjalanannya ke depan. Di antaranya doa yang selalu kita sebut, Rabbi ghufirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afuni. Ada 8. Salah satu yang paling kita tekan pertama, Rabbi ghufirli, minta ampun pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadir rahimakumullah dan yang berbahagia Bapak Soekarto beserta Ibu Sri Hartati dan Bapak Insinyur Haji Supadi dan Ibu Haja Selamat Mundriati serta dua mempelai kita Erika Martining Wardani. Kak Aruh lancek tuh nih, gak usah disebut ya. Kok malah kleru. Dan Bribka Asep Widotomo. Kami ajak seluruhnya, monggo kita ungkap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menata alam semesta, menata isi bumi, termasuk menata kita dan menata keluarga dari Bapak Soekarto dan Bapak Insinyur Haji Supadi, putra-putrinya yang alhamdulillah telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menjadi pasangan suami istri. Maka mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, terutama mempelai kita berdua, untuk nantinya akan mendapatkan tambahan kebaikan dari Allah SWT. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan memberi dan memberi lagi. Mudah-mudahan. Salawat salam kita aturkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, utamanya pada mempelai kita berdua, Mbak Erika dan Mas Asep, bahwa pernikahan itu perintahnya Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah, banggalah ketika seseorang bisa ngelakoni syariat perintah Allah, akad nikah. Kenapa? Berarti kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketaatan pada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus bangga dan bahagia. Bagaimana tidak, kita disuruh, diperintah oleh yang maha segalanya. Kemudian kita bisa menaatinya. Mungkin Mas Asep suatu saat disuruh Pak Presiden, hebat ya, padahal cuma disuruh beli rokok. Kok tuku rokok, tapi yang nyuruh Presiden, hebat itu. Pasti ada rasa bangga. Aku kapanan dikongkon Presiden, padahal tuku rokok cuman. Tapi karena yang nyuruh, sekarang yang nyuruh Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW, dan yang disuruhkan sesuatu yang mulia, yakni akadun nikah. Akadun nikah itu mulia. Katanya bahasa kita, dari kata-kata mulia itu diterjemahkan bahasa Arab, karomah menjadi keramat. Bahasa Arab itu keramat. Buktinya kalau sudah mantenan gini, gurunya degek buri, bapaknya degek buri. Sampai melaku tadi kalau apa namanya ya bapak tidak buri, itu karena mulia. Sampai di pintu gerbang biasanya ada Pak, namanya Jaan Nur, lalu menjadi bahasa Jawa Janur.
Biasanya gitu orang Jawa. Jadi karena yang datang seorang yang berbahagia, bercahaya, maka diparingi tanda oleh para wali kita Ja'an Nur, sing semeringa yang berbahagia datang nganggo Janur. Oh, Ja'an Nur, Janur. Yes. Biasanya kalau zaman dulu diparingi godhong ringin. Cuma sekarang mbok godhong ringin wis entek apa-apa. Ganti deluwang kabeh. Padahal itu satu pertanda isyarat dari para wali kita. Ringin itu dari bahasa Arab lagi. Mas Asep nggih. Itu kalau orang Jawa bilangnya bahasa Arabnya adalah ro'in sekarang. Pemimpin. Cuma wong Jawa gak iso ngomong ro'in. Jadi apa? Ringin. Dulu saya punya guru guru hadis ya. Guru saya masih saat sekolah, guru hadis itu namanya Pak Murid, padahal guru dia. Namanya memang Pak Murid. Jawa wah itu dah. Rokangat, wis gak iso dirubah. Iya, rokangat. Cek Jawanya dulu. Sehingga orang Jawa bilang ro'in sak repotan menjadi ringin. Lalu ditaruh di tempat-tempat manten mengingatkan seorang suami adalah seorang pemimpin, subhanallah. Indahnya Islam di Indonesia. Dawanya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Setiap orang itu pemimpin. Mas Asep pemimpin keluarga. Mbak Erika pemimpin juga dalam ibu rumah tangga. Sama-sama. Wa kullukum mas'ulun an ra'ayati, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah mungkin nanti Mas Asep untuk menyiapkan diri belajar bagaimana menjadi orang yang kelak siap untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawuhnya Allah sebenarnya sederhana saja. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Wahai orang-orang Islam, jaga dirimu dan jaga keluargamu. Jadi masa saya pertama diperintah oleh Allah jaga diri. Kemudian keluarga, istri, anak dan seterusnya nanti. Apa? Wa ahlikum naro, jangan sampai kepleset masuk ke neraka. Baik neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Itu pesan Allah, pendek sekali. Tinggal bagaimana mengimplementasikan perintah Allah ini. Ah, disinilah Allah hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dengan takwa saja. Dengan takwa. Jadilah suami yang takwa, jadilah istri yang takwa. Takwa itu artinya manut sama Allah wis. Itu takwa dah. Apa kata Allah sudah laksanakan. Laksanakan, dan ini harus dimulai dengan alladzina amanu, percaya bahwa ada Allah, percaya bahwa Allah punya aturan, bahwa Allah punya perintah ataupun larangan. Maka ketika kepercayaan sudah mantap, apapun yang diperintah oleh Allah insya Allah dilaksanakan dengan segala keterbatasan kita. Demikian juga larangan Allah pasti akan kita berusaha untuk menjauhinya, insya Allah. Itu yang akan mengantarkan kita nanti akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah nanti Mas Asep dan Mbak Erika untuk banyak bertanya kepada para sesepuh, orang tua, ayah, bunda. Mertua sekarang jadi orang tua loh ya. Jangan bilang iku bapakmu, jangan ya. Demikian juga Mas Asep bilang iku bapakmu teko. Jangan. Bapak Rawo gitu ya, sama dah. Orang tua itu 3. Pertama yang melahirkan, orang tua. Yang kedua yang menikahkan, itu orang tua. Yang ketiga yang memberi ilmu, itu orang tua. Siapapun karena itu tolong jangan sampai muncul, saya sering karena kebetulan saya guru di SD. Jangan sampai bilang sama anak-anak itu, sesuk anak ketemu Pak Guru jangan bilang itu bekas guru saya. Waduh,
Suwi kayak pelajaran jadi bekas ya barang rongsoan. Naudzubillah. Jangan ya. Guru TK, guru apalah yang pernah beri kita ilmu, bukan, ndak ada bekas guru. Kecuali kalau ilmu yang ada di otak kita buang semuanya, bisa? Gak bisa. Profesor itu lantarannya dari guru SD atau guru TK barangkali. Yang ngajari ini kakak budi 1 tambah 1 2. Masa itu mau dijadikan bekas? Naudzubillah. Naudzubillah. Ketiga orang tua inilah yang harus dicari ridhonya. Ridallah fi ridal walidain wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Insyaallah perjalanan penjenengan berdua seorang suami istri akan mendapatkan limpahan keridhaan dari Allah sepanjang orang tua itu meridhoi penjenengan semua. Insyaallah. Dan untuk ini pada Bapak Soekarto dan Ibu tolong doakan putra putrinya dengan doa ridho. Walaupun mungkin suatu saat salipan, Bu. Iya. Ibu bilang ke barat, putrinya bilang ke timur. Lalu kita orang Madura biasanya ngomongin, "Siah, meter sama penter" gitu. Itu orang Madura biasanya. Padahal emang pinter anak-anak Lah opo di sekolah no S1, S2, S3. Ibu SMP. Kan pinter anak-anaknya ya. Cuman kadang-kadang orang tua itu karena udah lebih lama hidup merasa lebih pintar. Padahal lebih, wong saya saja maaf loh ya. Urusan HP buta huruf saya. Ya apa caranya ngisi pulsa? Nggak bisa. Kan pinter anak-anak saya. Tapi kadang-kadang kita nggak mau dikatakan bodoh sama anak kita. Karena orang tua. Tapi tolong maafkan aja ya putra putrinya dengan segala kekurangan. Kenapa? Beliau anak-anak kita ini adalah amanat Allah. Karena amanahnya Allah, kita akan dihargai oleh Allah ketika tetap memberikan keridhaan, doa barakah untuk anak-anak kita. Itulah Allah menyuruh, maafkan. Itu perintahnya Allah. Dengan catatan kita tetap mengatakan kamu salah, kamu keliru, tetap. Tapi maafkan, jangan sampai ganjel kata orang Jawa di Madura sampai kah. Ya pakai itu orang Madura biasa. Mencoba ben bilang ki kene tahu jodoh iya tekat don kok. Ya orang Madura. Mbok ence tak gele jadi pola nengkok. Ah ini lalu kadang-kadang orang tua gitu. Maafkan dan maaf. Insyaallah. Kenapa? Ketika kita selalu memaafkan anak-anak kita, Allah ridho, insyaallah. Ada satu contoh, biasanya di pondok diceritakan itu. Imamnya Masjidil Haram itu, Bu. Okay? Itu waktu kecilnya bukan nakal, nawakal, Bu, pakai nau gitu ya. Saking nakal ya. Apa ceritanya? Ketika ada tamu bundanya, sudah disiapkan makan, kalau di sini disiapkan sego nasi ya. Apa nanya? Ambil pasir di luar. Diwuwuri pasir semua itu makanannya. Coba. Apa gak nawakal itu? Tapi ibunya dalam hatinya hanya bilang, kamu kalau sudah gede keluar dari rumah, pulang kalau kamu sudah jadi imamnya Masjidil Haram. Ya apa ya? Namanya Abdurrahman As-Sudais. Kita punya rekamannya banyak imamnya. Sekarang ketuanya Imam Masjidil Haram. Umur 17 tahun sudah jadi imamnya Masjidil Haram. Karena doanya bunda. Ya Allah. Ya. Itu kalau doa benar, jadi doakan. Dan nanti kita juga gitu ya, jangan ya. Diberi putra, putri, doakan. Dan kita juga yang mantan ini. Nah iki gak usah melo-melo durung ya. Tak takoni gak ono sing kawin iki lho. Belagi belum mantan ini, si arepe. Yang mantan depan. Artinya kita juga diamanati oleh Allah, putra-putri kita yang kadang-kadang bahasa Inggrisnya itu megeli. Ya, orang Jawa Pak Mujiono bilang megeli. Tapi ayo kembalikan pada Allah, doakan, minta pada. Sebab sebenarnya kita nggak tahu ya caranya supaya waras itu, nggak tahu. Allah yang punya, kembalikan pada Allah. Saya tidak mampu ya Allah.
Dia milikmu, walaupun diamanatkan kepada aku. Kita mengatakan itu nak saya, tapi sebenarnya kita tidak punya kuasa atas mereka. Allah yang menetapkan. Ya Allah, jadikanlah hatinya orang-orang yang kau ridhoi, orang yang manut padamu, manut pada orang tua. Allah yang akan merubah. Itu. Dan yang terakhir nanti Mas Asep dan Mbak Erika ya, dalam perjalanannya tolong untuk karena semuanya yakin ketetapannya Allah, jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang paling harus kita tekankan, sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu, siapapun itu hubungan kita dengan Allah. Sampai ketetapan hukum, tidak ada udurnya sholat. Sepanjang kita wajib sholat, tetap wajib. Hanya caranya saja. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh tidur. Tapi tetap wajib sholat. Wajib sholat. Karena pentingnya sholat. Insya Allah. Kalau kita semuanya dan temannya mempelai kita sambung terus dengan Allah, nanti Allah yang akan ngatur perjalanannya ke depan. Di antaranya doa yang selalu kita sebut, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afuni. Ada 8. Salah satu yang paling kita tekan pertama, Rabbighfirli, minta ampun pada Allah. Kita pasti banyak ada dosa. Rabbighfirli warhamni, minta sayangnya Allah. Wajburni, minta cukup, minta dicukupi pada wajibunnya. Warfa'ni, minta derajat kita naik, derajat dunia ataupun derajat akhirat. Warfa'ni. Warzuqni, minta rezeki pada Allah. Wahdini, minta petunjuk pada Allah. Wa'afini, minta sehat dohiron wa batin. Wa'fu anni, dan minta maaf. Setiap rakaat kita disuruh ngomong kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya mempelai kita, akan menjadi catatan pada kehidupannya untuk istiqomah melaksanakan sholat yang paling tidak 5 waktu. Syukur-syukur ditambah sholat pribadi, yakni sholat sunnah. Itu sholat pribadi. Kalau yang 5 itu sholatnya kepada Allah, mintanya langsung kepada Allah dan sambungannya dengan Allah karena kewajiban dari Allah. Kalau urusan kita minta yang lain, silakan dengan sholat sunnah. Semoga monggo kita doakan, mengamini doanya orang tua ini, putra putrinya akan menjadi pasangan fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.